Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 20 Januari 2025, hari Senin, minggu ketiga. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Oke, ingat ya, sekarang hari Senin tanggal 20. Market US itu libur memperingati hari Martin Luther King Jr., yang dimana ini juga bertepatan nanti malam pelantikan Donald Trump selaku presiden ke-59 atau 58, saya lupa ya. Pokoknya nanti malam juga ada pelantikan Donald Trump, jadi saya rasa harap hati-hati. Tidak mesti di XAU ya, di XAU aja sih ya, lebih tepatnya hampir di semua currency kayaknya ya. Currency, mau itu kripto juga termasuk komoditi, hati-hati aja hari ini karena saya nggak tahu apa yang bakal terjadi ketika nanti malam inaugurasi dari Presiden Donald Trump ketika dilantik menjadi presiden kembali ya, setelah 2 tahun kemarin setelah periode kemarin tidak jadi presiden ya kan. Saya nggak tahu literally, jadi hati-hati aja. Dan saya pun kalau ditanya apakah akan ada trade, ini sih ada peluang trade bagus sebenarnya karena sudah masuk area demand-nya. Cuman saya better strict kepada apa yang saya buat ya. Saya sih literally ini juga pengen open buy di sini karena sekali lagi kalian ingat ini kan area demand di H4, kemudian kena juga resistance become support juga di H4. Saya literally ini pengen open. Cuman sekali lagi saya sih prefer skip dulu 2 hari Senin dan Selasa. Saya nggak peduli mau ini drop ataupun naik setelahnya ya kan, saya nggak peduli. Saya better melihat ketika setelah Trump naik itu bagaimana efeknya ya, sama seperti pada saat kemarin pemilu di sini ya. Ketika selesai pemilu ini kan marketnya parah banget, makanya saya skip ketika pemilu itu sehari atau 2 hari, baru ini bisa ekspektasinya untuk lanjut trading lagi. Ini juga saya sebagai pengalaman pertama juga ya. Jadi saya nggak mau merusak mental sekaligus psikologi, jadi saya prefer buat skip trade Senin dan Selasa, balik nanti di hari Rabu ketika sudah normal dan market sudah mulai oke lagi. Karena untuk di minggu ini kita cuma ada news kalau nggak salah hari Jumat doang sih yang luar biasa bisa dikasih lumayan ya, karena ini masalah flash manufacturing dan flash services PMI. Jadi kalau saya skip Senin dan Selasa, masih punya hari Rabu, Kamis, Jumat. Apalagi juga Jumat ini kan adalah newsnya nanti di hari Jumat pada minggu ini ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nggak ada news sama sekali yang luar biasa besar. Jadi it's okay lah menurut saya gitu kan. Apalagi juga hari Senin ini market US libur, saya lebih prefer nggak mau ngerusak gitu kan bahasanya ya. Jadi gitu. Oke, hari ini bagaimana? Ini kemarin secara analisa kemarin, ini kan marketnya ketika turun di sini. Ya, kemarin kan saya katakan kalau mau ambil buy kemarin di sini pada saat kalian tonton videonya hati-hati ya. Ini juga di M30-nya marketnya stuck di 2614, 2615 ya kan. Kemudian marketnya turun jauh ya, melewati resistance become supportnya, kemudian drop. Nah, ini saya delete semua lah ya. Delete semua, ini drop ya kan, drop di H1 juga ada area demand-nya di sini. Saya pun kemarin ada ambil buy di grup juga saya sudah share ya kan. Kemarin saya ambil buy itu ketika marketnya melakukan yang namanya change of character di sini ya. Ini kan marketnya drop. Nah dia nih. Ya, ini kan drop, naik, drop, naik, drop, naik, drop, diambil. Ini sudah change of character, retrace, saya langsung open buy di sini, marketnya lari. Saya kira ini marketnya bisa langsung lari untuk ngambil ya, saya sih TP-nya di 2725. Memang sih itu jauh banget. Kemudian ketika market sudah lari 100 pip lumayan ya kan. Saya kan open buy di 2706. Ketika market sudah lari 50 pip di 2710, di sini saya SL plus, lebih tepatnya di BEP. Dan ketika ini marketnya, saya kira saya nggak ada melihat market lagi di jam segini. Dan ketika saya lihat marketnya ketika turun, ya ternyata kena BEP di sini ya. Tapi ya udah. Dan ini marketnya kembali lagi naik di jam 12 malam sebelum akhirnya marketnya drop lagi. Itu. Oke, hari ini berarti penutupan weekly-nya adalah tidak sesuai yang saya inginkan penutupan weekly-nya. Karena weekly-nya itu kan kemarin saya katakan kalau bisa close weekly-nya adalah di atas ini.
ya, di atas ini, di atas 27 di atas 2712 ya kan, kalau bisa di atas 2712 atau enggak di atas 2721, atau enggak lebih bagusnya close di atas 2721 di sini ya kan, antara dua ini. Tapi ternyata marketnya itu close di atas 2712, tetapi ada satu sisi baiknya ya. Sisi baiknya adalah market itu kemarin close di atas high di minggu lalu di 2697. Untungnya dia masih close di atas ini, dan sekali lagi ini agak sedikit jelek. Kenapa? Karena tutupnya itu kemarin juga nanggung banget di atas 2700. Karena kalau dia ini kan 2700 ya. Close-nya itu benar-benar ya nanggung banget nih ya, cuma beda lagi 20 pip, tapi ya dia close di atas, masih di atas 2700 pada minggu lalu. Jadi masih ada peluang buat naik, cuman seperti yang saya katakan minggu lalu, hari Jumat kemarin ya, kalau close-nya itu tidak sesuai di atas 2711 atau enggak 2721, rada berat itu aja sih. Tapi apakah bakal turun? Ya kemungkinan ada turunnya, untuk naik masih bisa. Jadi gitu ya, rada 50-50. Turunnya ada peluang, naiknya masih ada gitu kan. Bukan benar-benar saya prefer buat langsung buy gitu. Jadi ya ini untungnya sih ada sisi positifnya ya, minggu lalu itu close-nya di atas 2697 untungnya. Jadi masih ada harapan market itu naik. Nah, jadi kalau kemarin misalnya minggu lalu ini flip bearish atau nggak menjadi doji, jujur ada berat sih, itu aja ya. Secara weekly indicator dengan menggunakan stokastik ini sudah nge-cross, tapi secara slow-nya masih 47, tapi fast sudah di atas 50. Dan secara RSI sih ini masih flat di 60-an. Jadi inilah yang saya katakan masih ada peluang marketnya itu masih bisa naik. Ya, masih bisa naik. Nah, untuk di minggu ini saya rasa ini benar-benar drop ya. Dropnya sudah lumayan nih, pembukaan hari Senin sekarang itu total per video sekarang adalah sudah 133 pip. Lumayan nih ya. Pagi hari ini sudah 133 pip. Mengingat nanti malam market US libur, jadi kemungkinan nanti malam pergerakannya agak sedikit sepi. Oleh karena itu hati-hati ya. Ini minggu pertama ini marketnya turun dulu masalahnya ya. Seperti di minggu lalu, ini kan market pertamanya turun dulu lumayan, kemudian lanjut flip bullish. Nah, sekarang kalau seandainya digunakan dengan teori mengambil ekor setengah ataupun sepertiga ataupun seperempat gitu kan ya. Kalau melihat penurunan berarti kalau dilihat resiko terjauh adalah misalnya kalau dia ngambil setengah bisa sampai 2673. Ini berarti dia mengambil setengah dari ekor di minggu lalu. Tapi saya rasa sih kalau seandainya ini marketnya drop lumayan parah, turun sampai 2673, saya rasa ini bakal lumayan merubah structure sih. Jadi minimal sih kayaknya untuk minggu ini penurunannya maksimal saya bisa, kalau ini marketnya masih bullish adalah sampai 2685 aja. Ya, 2685 max. Ini mengambil 20% ya, 20% atau enggak dia sampai 2680 lah. Ini saya toleransikan sedikit 2680, mengambil sepertiga ekornya. Kemudian lanjut flip bullish lagi. Itu masih saya prefer untuk bisa bullish. Tapi kalau marketnya drop lumayan sampai 2664 gitu kan, nge-retest ini, nge-retest resisten di sini 2664 atau enggak dia sampai 2673, rada berat sih untuk marketnya bisa bullish lagi. Apakah ini bullishnya terpengaruh berita geopolitik kemarin yang dimana Israel dan Hamas jadi gencatan senjata gitu kan? Sebelum itu saya kurang tahu untuk update di Timur Tengah ya, untuk masalah gencatan senjata di Israel dan juga Hamas gitu saya kurang tahu. Tapi apakah ini berpengaruh terhadap pergerakan gold? Ada sedikit ya kan, karena ini kan sekali lagi itu termasuk gejala geopolitik ya kan. Ada pengaruhnya, cuman apakah itu bakal berpengaruh banget untuk saat ini belum, karena market melihat apa yang bakal dilakukan oleh Donald Trump lebih tepatnya untuk saat ini isunya ya. Untuk saat ini lebih ke Donald Trump itu sendiri. Jadi kalau dilihat memang apakah ada pengaruh dari Timur Tengah ini drop, ya mungkin aja, cuman efek banget saya rasa belum ada. Market shift untuk melihat market merubah pandangan dari yang geopolitik banget ke Trump itu memang terjadi. Apakah sudah merubah pandangan dari Trump ke geopolitik? Saya rasa belum. Ya, market sekarang masih melihat pandangannya di Trump, belum melihat geopolitik. Makanya ini dropnya bukan langsung instan parah pagi hari ini. Ya,
Seperti itu. Sekali lagi untuk batasan weekly, kalau seandainya weekly minggu ini karena cuma ada news di hari Jumat, ya kalau bisa close di atas ini 2711 atau enggak di atas 2721. Itu lebih bagus lagi ya. Sekarang kita melihat dari segi daily. Dari segi daily ini masih bertahan luar biasa, ini areanya ya. 2721 ini masih luar biasa menjadi area yang wah mantap banget, ini area sebagai apa ya? Sell side liquidity kayaknya ya bahasanya, atau enggak ini bisa disebut support become resistance yang valid di daily. Kemudian sebutannya sebagai order block juga bisa. Kemudian sebutannya ini sebagai fair value gap di daily juga bisa. Nah, kalian campur adukkan semua teori masuk ya. Ini kalian sebutnya fair value gap, support become resistance, imbalance, wah banyak banget lah. Masuk semua ya. Jadi ini memang masih menjadi valid. Bahasa gampangnya sekarang ini adalah support become resistance yang valid di daily. Jika kemarin kalian ingat apa yang saya katakan di daily, ini kan ada suatu level kompresi ya, yang dimana saya ingatkan sekali lagi, amit-amit kalau ini marketnya lanjut turun ya, amit-amit kalau ini marketnya lanjut turun, kalau dia sampai ngemecah dari kompresinya ini ya, kalau dia sampai pecah dari kompresinya ini, kompresi dalam artian marketnya itu drop ke bawah ya, berarti dia pecah ke bawah. Kemarin sih ini marketnya pecah ke atas kemarin ya. Ini kalian bisa lihat marketnya itu kemarin pecah ke atas. Aduh, ini saya pakai ini ganti garis lah ya. Kemarin itu marketnya pecah ke atas. Nah, ini pas banget pecah ke atas ya kan. Pecah ke atas kompresinya. Jadi kalau dilihat ya, kalau memang ini market nanti ke depannya lanjut turun untuk ngebreak dari kompresinya di sini, bakal bisa parah banget penurunannya ya. Ini bakal bisa lumayan parah banget penurunannya nih kalau sampai memang ini marketnya ngebreak dari kompresinya itu sendiri. Sekarang sih kalau dilihat apakah masih bisa termasuk gejala kompresi, masih ada ya, masih ada untuk gejala kompresi ke atas. Jadi kalau dilihat apakah ini benar-benar sudah pecah, sebenarnya sih kemarin sudah pecah ya kan, yang saya gambar barusan di sini ya. Ini kan sudah benar-benar pecah kemarin di hari Kamis, tapi marketnya malah lanjut turun untuk respect area ini. Jadi kalau memang ini marketnya lanjut turun hanya sebatas untuk ngebuat kompresi baru, yang dimana berarti ke atas kemarin di hari Kamis adalah fake pecah dari kompresinya. Jadi kalau itu adalah fake dan lanjut turun untuk melanjutin kompresi, berarti ini marketnya bisa lanjut lumayan tinggi. Seandainya pecah lagi, itu bisa sampai all time high area supply-nya. Sekarang sih make sense ya, bisa sampai sini. Kalau diambil 1:1 dari sini sampai sini ya, seandainya kalau nanti pecah lagi ke atas, ini bisa lanjut naik lagi sampai 2780. Karena di sini juga ada kalian sebutnya supply, kalian sebutnya ada fair value gap juga di sini. Wes dah, terserah kalian lah nih sebutannya apa ya. Ini memang make sense juga masuk itu kan, seperti itu. Oke. Terus kayak gitu kita masih nge-buy apa enggak? Ya kalau kalian ingin sell sebenarnya bisa, cuman ini sudah over banget jauhnya. Dan apalagi daily ini masih ini kan marketnya kemarin structure yang bisa dipakai Fibo-nya kan dari sini ke sini ya kan. Dia sudah ngelewatin semua koreksinya yang parah, hampir ngelewatin 100%. Jadi memang ada tendensinya ini bakal bisa pecah ke atas. Cuman ini kan belum terjadi. Nah, dengan koreksi yang sudah lumayan ekstrim tinggi sampai hampir 100%, ini berarti internalnya sudah benar-benar menjadi bullish ya. Internalnya sudah bullish, di sini market melakukan inducement, di sini melakukan boss, di sini melakukan boss lagi. Kemudian di sini melakukan boss lagi, ini terus melakukan boss ke atas ya. Seperti itu. Jadi otomatis kita pandangannya masih bullish banget secara daily. Apalagi dengan tambah adanya stokastik yang masih flat di teritori overbought. Ya, jadi kalau dilihat teritori overbought ini masih intact selama dari 10 Januari sampai sekarang 20 Januari. Ini berarti sudah intact selama 1 minggu lebih, stokastiknya flat di atas zona overbought. Jadi saya rasa ini masih bisa menjadi pegangan, market itu masih lumayan bullish. Kecuali ini marketnya drop nanti stokastiknya di bawah 80, kemudian secara RSI drop lagi di bawah 50. RSI-nya sih sekarang drop di bawah 60, tapi ini masih membuat
kayak pijakan higher high dan higher low juga ya kan dari segi stokastiknya. Jadi masih ada harapan market itu masih bisa naik. Ya, jadi berarti intact daily juga masih bisa naik. Weekly sekalipun itu turun, berarti turunnya hanya sebatas ngambil ekor, entah itu saya katakan sekali lagi mungkin hanya sampai 2685, mentok mungkin sampai 2680. Seperti itu ya. Itu dari segi daily. Kemudian dari segi H4 ya. Dari segi H4 sudah saya katakan di hari Jumat kemarin kita perlu yang namanya koreksi jelas. Oke, karena Fibonacci yang terakhir yang bisa dipakai adalah dari sini secara H4 sampai di sini. Nah, sekarang marketnya itu sudah kena 50%. Stokastiknya juga sudah mulai muter ke bawah. RSI juga sudah mulai muter ke bawah. Jadi ini tinggal market ini tinggal nge-reverse, kemudian stokastiknya balik lagi naik, RSI balik lagi naik. Ini saya rasa marketnya bisa ngebuat higher high yang baru. Itu sih. Ya. Apalagi ini juga dibarengi marketnya sekarang nge-retest resistance become supportnya yang cukup valid di H4 ya kan di sini. Kemudian di sini juga kalian melihat adanya area rally base rally H4 di sini. Ini sih lumayan tabrakannya cukup banyak ya. Tapi masalahnya adalah area demand-nya ini sudah pecah ya. Area demand ini sudah pecah, kemudian area resistance become supportnya juga sudah pecah lumayan di sini besar ya. Sudah sempat pecah karena penurunannya barusan itu adalah sampai di harga 2689. Jadi saya rasa kalau ini marketnya lanjut naik masih perlu dorongan kuat ya, entah sentimennya harus balik lagi ke gold atau gimana sih. Karena ini marketnya lumayan dalam turunnya ya. Lumayan dalam turunnya karena kalau dilihat dari turunnya di sini juga kalau mengambil penutupan candle ya di sini ya. Ini kan penutupan candlenya di 2689. Kemudian drop ini barusan sampai 2689,2. Ini kan 0,4 ini 0,2. Jadi sempat kayak tembok itu dibolongin tapi cuma ujung doang, bolong dikit habis itu balik lagi naik. Jadi saya rasa ini hati-hati ya. Walaupun ini tendensinya adalah marketnya masih bullish, tetapi dengan kondisi ini sudah dijebol ya, dan walaupun ini kedepannya marketnya naik, saya rasa kalau marketnya turun lagi ke area ini rada berat kalau marketnya itu bakal bisa lanjut naik lagi sih. Jadi kalau ini marketnya benar-benar naik akibat ini ya, dan nanti kalau kedepannya marketnya turun lagi melewati ini, kena area ini lagi, ini kemungkinan bakal bisa drop sih, itu aja. Ya, ini memang area yang bagus sebenarnya kalau dicari untuk buy sekarang. Cuman ya sekali lagi saya nggak mau ngerusak psikologi saya pribadi. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil buy sekarang, kalau kalian ambil buy sekarang berdasarkan H4 tanpa ada konfirmasi sama sekali karena ini sudah kena resistance become support, demand, kemudian 50% Fibo, instant buy, berarti mau nggak mau kalian harus pasang SL di bawah 2688. Karena kalau ini break ya, kalau ini break berarti kemungkinan marketnya drop sampai 61,8 atau nggak ekstrim bisa sampai 78,6. Ya, jadi better kalau ada yang mau ambil buy sekarang, stop lossnya taruh di bawah 2688, yaitu bisa sampai 2685 atau nggak 2686. Secara risk reward ratio sih kecil. Ya, makanya di sini kalau ada yang mau buy sekarang risk reward rasionya kecil. Jadi kalau ini tenggelam sampai ke bawah kena SL 2686, ya berarti kita tunggu aja. Bisa sampai 61,8 ya, 2682 atau enggak di bawahnya lagi sampai mungkin ekstrim 78,6 yaitu di 2670. Sekali lagi, apakah ini potensial bisa swing? Bisa. Tapi saya nggak ngambil. Kalau kalian mau ngambil swing sekarang bisa, tapi lotnya jangan gede. Karena ini saya rasa kalau ini drop masih bisa ada potensial swing. Selanjutnya adalah di teritori di sini. Ya, di teritori di sini bisa untuk kalian entry posisinya. Ya, bisa 2 kali entry sebenarnya di sini. Jadi entry sekarang kecil aja, tapi bisa termasuk swing. Tapi ini stop lossnya kecil. Jadi jangan digedein risikonya. Cukup tetap risikonya kecil walaupun stop lossnya kecil. Ya, jangan digedein. Kalau ngelihat stop lossnya kecil, kemudian risikonya digedein walaupun itu termasuk swing, sebaiknya jangan. Ya, karena ini marketnya masih libur di Amerika. Sekarang juga hari Senin. Memang ini peluangnya bagus, tapi pakai logika dikit.
ya. Karena kalau ini drop nggak kuat, ini bisa cukup lumayan ngambil 61,8 ya. Gitu ya. Jadi ini bisa, silahkan kalau kalian mau ambil buy. Oke. Ini masih secara H4 loh ya, secara H4. Sekarang kita tutup dulu. Apakah ini market bisa benar-benar lanjut naik, dan apakah ini sudah selesai naiknya ataupun bisa lanjut naik lagi dan sebagainya. Ini sih marketnya sebenarnya masih punya utang sampai 2726 buat nge-sweep high-nya tertinggi kemarin di Desember 2024 tanggal 12 ya, karena secara hitungan Fibo juga masih bisa sampai sana seharusnya. Tapi kalau dilihat ya, ini marketnya prefer buat lanjut turun. Nah, kalau dilihat juga di sini area kalau diambil dari sini, nggak bisa dari sini sih sebenarnya. 2740. Ya ini masih ada peluang buat naik sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin ambil buy buat swing, resikonya jangan digedein, karena menurut saya ini bisa 2 kali entry. Kalau ini break kena SL, entry nanti di bawah lagi ya. Fibonacci sama yang dipakai tadi. Kemudian di H1 bagaimana? Di H1 kalau ditarik menggunakan Fibo yang H4 yang sama, dari sini sampai sini, maka ketemulah 61,8. Ini adalah area demand-nya di H1. Kayaknya saya katakan bisa 2 kali ya. Kalau mau buy langsung, stop loss-nya bisa di 2688, 2686. It's okay ya. Tapi kalau kalian paksakan stop loss-nya sampai sini, itu 200 pip. Ya, walaupun target saya adalah bisa sampai tinggi ya, bisa sampai ya sekarang karena ini swing, kemungkinan bisa sampai, menurut saya sih ya, bisa sampai 2750. Memang secara reverse rasionya ini kalau ngambil buy dengan stop loss 200 pip, TP-nya lumayan sampai 500 pip. Tapi kalau kalian mau hold sepanjang itu dengan resiko sebanyak ini, ya silahkan. Tapi menurut saya sih ya, cukup 2 kali entry aja. Risknya tetap sama, kecil. Stop loss di sini ya. Yang tadi kan 50 pip atau enggak ya 2685, 2686 itu adalah stop lossnya. Take profitnya bisa diatur, bisa mau di 2750 max-nya atau enggak di 2724 max-nya, 2726 max-nya, terserah ya. Karena ini termasuk swing bisa cukup tinggi. Oke, seperti itu. Jadi kalau ini nanti seandainya marketnya turun kena SL kalian, nanti tunggu di sini buy lagi ya. Karena di sini kalian boleh ngelihatnya ini sebagai area demand, kemudian di sini kalian bisa ngelihatnya sebagai resistance become support, support become resistance juga di sini. Kemudian kalian ngelihatnya di H1 juga ada fair value gap juga di sini, ini juga masuk semua. Jadi segala teori yang kalian pelajari ini juga masuk di bawah di sini ya. Di sini masuk, di sini masuk. Jadi kalau entry sekarang juga nggak masalah. Makanya kalau entry sekarang stop lossnya nggak usah gede-gede. Kalau kena stop loss, nanti entry lagi, buy lagi. Ya, jadi saran saya cukup 2 kali aja. Ya, jadi kalau sekarang 1% kena SL, nanti open lagi bisa 2%, mungkin dilipatkan reward rasionya mungkin di sini sekitaran sini ya. Antara di demand-nya 2681, tengah 2683, 2682 sekitaran sini bisa nanti di buy. Di sana bisa. Hanya sabar aja, kalau mau risiko yang besar sih di sekarang sebenarnya buy di sini. Cuman ya risiko ditanggung masing-masing. Oke, seperti itu. Kalau mau buy di atas bagaimana sekarang? Karena ini marketnya lumayan kencang turunnya ya. Secara H4 kalau dicari apakah ada support become resistance yang lumayan valid, ada sebenarnya H4 ya. Ini saya hapus dulu yang daily ya. Ini daily saya hapus dulu resistance-resistannya karena ini pandangannya sudah berbeda. Nggak perlu lihat sampai ke belakang sekali. Karena untuk H4 sekarang kita pure punya resistance di sini. Ya, kita nggak usah jauh-jauh melihat ke belakang, cukup yang terakhir ini aja. Ya. Ini merupakan resistance terjauhnya. Kemudian terdekatnya ada di sini di 2712 secara H4 ya. Kemudian yang paling bawahnya lagi, bukan paling bawah sih, yang terdekat selanjutnya resistannya ada di 2702 sih sebenarnya ya. Cuman di sini saya pakai 2702,5 aja lah. Karena biar mepet ya. Ini juga resisten, ini juga dites sekali ya kan, sudah break kemudian lanjut turun. Itu dari segi H4
ya. Ini resistannya, ini juga resistannya. Ini resisten yang minor sebenarnya, ya. Ini resisten yang minor sebenarnya. Kemudian dari segi H1 juga sama, ya. Kalau dari segi H1 sih 2712 saya rasa nggak begitu kuat banget, ya. Tapi yang 2702 itu bisa dipikirkan. Karena di 2702 ini juga ada satu area order block juga di sini, ya. Order block juga di sini 2702. Jadi kalau ada yang ide buat buy di atas resisten bisa, tapi harus break di atas 2702, ya. M30 pun juga sama di sini. Kemudian di M15 juga kelihatan ini sama, ya. Bahkan sampai ke M5 juga kelihatan 2702. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di atas 2702, minimal H1 harus close di atas 2702,5 atau enggak 2703,5. Ya, mau yang di sini juga pakai juga boleh, ya. Kalian mau bikin sebesar ini areanya juga boleh, ya kan. Jadi kalau ada yang mau buy di atas bisa, ini harus break dulu. Break, retest, kalian boleh buy dengan target misalnya sampai 2712, itu berarti sampai 100 pip. Kemudian extend tinggi sampai 2718, ya boleh juga, itu juga sudah lumayan gede pipnya, ya. Jadi kalau misalnya di sini nggak mau buy, risikonya terlalu besar, ya tunggu di atas di sini, ya. Karena untuk sekarang time frame M5 ini sih kalau dilihat kalau dicari change of karakternya sih sekarang belum ada, ya. Ini kalau dicari apakah ada bos-bosnya, ini sih kecil-kecil banget ini angkanya soalnya, ya. Terus apakah di sini di H1 ada divergen di sini? Saya rasa enggak. M15-nya sih yang ada kayaknya, ya. M15 dan M15 kayak seharusnya ini ada divergen nih, pendek banget nih, ya. Ini jaraknya pendek, seharusnya ini ada divergen. Yes, ya, ini ada divergen di M15 atau enggak di M30 seharusnya. M30 enggak begitu kelihatan, M5 enggak, M5-nya ada tapi dari segi RSI, kemudian M15 baru komplit. Stokastik ada, RSI juga ada. Jadi M15 ini bisa membuat kenaikan cukup tinggi sekarang, ya. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, sekali lagi di sini resikonya adalah cukup besar. Ya nggak besar-besar amat sih, cuman tipenya high risk, bisa termasuk swing. Kalau mau yang lebih aman, tunggu ini, ya. Tunggu break area ini, tunggu misalnya nabrak 2705 misalnya, karena di M30 juga ada area supply-nya. Nabrak ini, kemudian turun sedikit, ngeretest misalnya 2702, ada pembalikan, kalian bisa entry. Maksimal TP adalah sampai 2718, ya. Ingat itu maksimal. Sisanya terserah kalian mau TP-nya di 2710, 12, 15, 18 dan sebagainya, itu terserah, ya. Seperti itu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sekaligus ini kemungkinan bisa mencakup sekali analisa minggu ini, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat analisa mingguan juga, saya rasa setiap Senin sih, ya. Jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan selanjutnya kita jumpa lagi di analisa harian XAUUSD berikutnya. Bye bye.